bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama, bersama-sama, bersama-sama bersyukur. Gembiralah saudara, hatimu lega, rayakan hari jadi pembaru dunia. Terangnya menghala gelap manusia. Oh, kabar gembira besar, kabar baik. Oh, kabar gembira besar. Sekarang hai saudara, bernyanyilah lega, kasihilah sesama, sejati dan mesra. Indahnya masa Natal, tiada bandingnya. Oh, kabar gembira besar, kabar baik. Oh, kabar gembira besar. Oh, kabar gembira, gembira, gembira besar. Shalom Bapak Ibu semua. Apa kabar Bapak Ibu? Mari kita mau memuji nama Tuhan. Kita tinggikan nama Tuhan. Hari ini ialah hari Natal, hari lahir Juru Selamat kita. Malaikat di surga bersoraklah, haleluya pujian. Marilah kita bersukaria, menyambut hari yang mulia. Pujilah hosana, dia lahir di dunia, tebus dosa kita semua. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang, Tuhan balasku, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Hari ini ialah hari Natal, hari lahir Juru Selamat kita. Malaikat di surga bersoraklah, haleluya pujian. Marilah kita bersukaria, menyambut hari yang mulia. Pujilah hosana, dia lahir di dunia, tebus dosa kita semua. Bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamatku, sembah dan puji Dia, sembah
masih bersuka cita memuji nama Tuhan, kita mau lebih lagi bersuka cita untuk kelahiran Juru Selamat kita. Haleluya. Dia lahir ke dunia. Dia lahir ke dunia bagi kita semua. Begitu besar kasih-Nya, selamatkan manusia. Semua bersuka cita.
kembali. Sekarang saatnya kita untuk mengingat kebaikan Tuhan, untuk datang ke dunia, untuk menebus dosa kita semua. Hadiah yang indah dan
Mari Bapak Ibu semua kita akan berdoa untuk persembahan dan pengumuman pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami bisa merayakan hari lahirnya Engkau di dunia ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan, biarlah persembahan yang kami sampaikan itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan dan dapat dikelola dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara ini selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita dengar pengumuman. Dan aktivis GSKI Cross Cirebon, kami mengucapkan selamat Hari Natal 2024. Kiranya damai dan sukacita Natal mewarnai kehidupan kita sekalian. Berikut kami sampaikan informasi kegiatan ibadah untuk sepekan ke depan. Ikutilah doa malam pujian penyembahan bersama Gembala Bapak Pendeta Hermawan Wijaya yang diadakan setiap hari Senin jam 6:30 malam secara tatap muka di gereja. Doa pagi diadakan setiap hari jam 5 pagi. Ibadah suara kebenaran diadakan setiap Selasa jam 6:30 malam. Dan ibadah doa malam setiap Jumat jam 6:30 malam. Semuanya dapat Anda ikuti secara live streaming di channel YouTube Truth.id. Ibadah Raya Minggu, tanggal 29 Desember dimulai jam 10 pagi secara tatap muka di gereja. Firman Tuhan akan dilayani oleh Gembala, Bapak Pendeta Hermawan Wijaya. Doa menyambut Tahun Baru 2025 bersama Gembala akan diadakan pada tanggal 31 Desember yang dimulai jam 9 malam di gereja. Ibadah Tahun Baru 2025 akan diadakan pada Rabu Minggu ini, tanggal 1 Januari tahun 2025 yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Pertemuan ibadah akan dimulai jam 10 pagi di gereja, dan akan dilayani Gembala, Bapak Pendeta Hermawan Wijaya. Awali tahun yang baru bersama Tuhan. Bagi Anda yang merasa tergerak untuk mendukung pelayanan di GSKI Cross Cirebon, Anda dapat memberikan persembahan melalui amplop persembahan yang tersedia di belakang kursi atau di kotak persembahan yang terletak di depan pintu masuk ruang ibadah. Atau juga dapat transfer melalui Bank BCA atas nama GSKI Cross. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Demikian informasi ibadah sepekan. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan memberkati. Aku pengusaha kaya raya. Aku memiliki uang yang banyak. Dengan uangku yang aku miliki, aku bisa mengendalikan dunia. Semuanya butuh uang. Dunia ini butuh uang. Kenikmatan semua dunia aku dapatkan dengan uangku. Apa yang kamu tawarkan? Apa yang kamu tawarkan? Apa ini? Hati. Hati yang kasih sukacita. Kelemah lembutan. Aku tidak butuh uang segala-galanya di dunia ini. Ambil semua.
Untuk Tuhan. Shalom semua saudaraku. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabarnya? Saudara mungkin masih belum mengerti drama yang disampaikan. Tema Natal kita pada tahun ini adalah jagalah terang, saudaraku. Perlu saudara pahami dan saudara harus betul-betul pahami, ada satu penyakit manusia yang sangat sulit untuk disembuhkan dan sebetulnya bisa untuk disembuhkan, yaitu penyakit ini adalah yang bernama konsisten. Drama tadi mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus konsisten, saudaraku. Ketika kita pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bersuka cita, kita bergembira, hati kita diubah, melihat satu pengharapan yang Yesus berikan kepada kita. Tetapi dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya keinginan-keinginan pada dunia ini, dengan berjalannya semuanya ini, saudaraku, masihkah kita bisa konsisten? Yesus, saudaraku, menegur dalam salah satu gereja, dalam 7 gereja di kitab Wahyu, hendaklah engkau kembali kepada kasihmu yang semula. Ini bicara tentang konsisten. Bahkan kita dengan sangat mudah, saudaraku, membuang Yesus. Maka kita dengan sangat mudah, saudaraku, untuk menyangkal Yesus demi apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Saudara kasih di dalam Tuhan, kita perlu konsisten di dalam pertobatan kita. Kita perlu konsisten di dalam perubahan karakter kita. Kita perlu konsisten untuk menjadi terang bagi dunia ini, saudaraku. Kalau kita perhatikan baik-baik, dunia ini semakin lama semakin gelap. Kitab Wahyu katakan bahwa akhir zaman yang jahat semakin jahat, yang kudus akan semakin kudus. Dan ini sudah terbukti. Ini sudah terbukti, saudaraku. Sekarang ini orang jahat semakin jahat, walaupun dia mengaku dirinya Kristen, walaupun dia aktif di gereja, tetapi hatinya bengkok. Pelayanan hanya sekedar untuk menutupi kesalahan demi kesalahannya. Dan tahukah saudara, orang yang demikian semakin hari semakin jahat dan sulit sekali untuk bisa bertobat. Semakin hari, saudaraku, dunia ini semakin gelap. Terang itu bisa didefinisikan. Ilmuwan mengatakan terang itu ada definisinya, yaitu terdiri dari beberapa warna, itu mengakibatkan terang. Tetapi yang namanya gelap tidak bisa didefinisikan. Kegelapan tidak ada definisinya, dan kegelapan hanya bisa dikalahkan oleh satu yang namanya terang. Bagaimana kita bisa menjadi terang, saudaraku? Kalau kehidupan kita tidak mau diubah, kehidupan kita tidak memiliki konsisten di dalam perubahan itu. Berapa banyak orang Kristen yang sebelum menjadi Kristen, dan setelah menjadi Kristen, akhirnya kecewa karena tidak melihat terang di dalam sumber terang sesungguhnya, itu Yesus yang memakai kita untuk menjadi terang itu. Kita sudah menyangkal sumber terang itu, yaitu Yesus. Kalau kita tidak menjadi terang, kita sudah menyangkal terang itu. Berapa banyak orang Kristen tidak mau percaya kepada Yesus karena tidak melihat Yesus dalam diri saudara dan saya.
Seperti Bapa mengutus Yesus sebagai putra tunggalnya ke dalam dunia ini dengan satu tujuan, supaya Yesus menyatakan Bapa yang tidak kelihatan ke dalam dunia ini. Dan setelah Yesus naik ke surga, Dia pun mengutus saudara dan saya. Karena Yesus ini berkata, seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Dan ketika Yesus mengutus kita, tujuannya satu, supaya kita bisa menjadi saksi. Saksi terang itu, saksi yang Yesus berikan kepada dunia 2000 tahun yang lalu. Orang tidak bisa melihat Yesus hanya kecuali melalui saudara dan saya. Amin. Amin. Orang tidak bisa lihat Yesus. Apakah banyak orang bisa lihat Yesus di gereja? Oh enggak. Belum tentu. Apakah saudara bisa melihat Yesus dalam kemegahan gereja, kemewahan Natal, kemegahan alat musik, kehebatan berkhotbah atau mengajar, kehebatan di dalam melayani? Apakah orang bisa melihat Yesus? Yesus dilihat melalui pribadi lepas pribadi, melalui karakter kita, melalui tingkah laku kita, melalui perbuatan kita. Baru orang bisa berkata, saudara nggak usah bilang percaya Yesus, nggak usah. Ketika saudara melihat orang lain melihat saudara, melihat saya, kok ada sesuatu yang lain ya? Baru saudara bisa berkata, karena ada Yesus di dalamku. Tolong. Yesus, Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Kau telah mati, tebus dosaku. Yesus, Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Raja segenap alam, makhluk semua. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Tuhan, bagi kemuliaan Bapa. Segala kuasa di surga dan semua yang di bumi diberikan Bapa padamu. Kau memerintah, Kau memerintah dalam keagungan Bapa. Kau memerintah kerajaan surga selama-lamanya. Saudara, lagu ini mengajarkan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Tapi benar enggak saudara, ketika saudara mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, saudara dipakai oleh Tuhan untuk memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara dipakai oleh Tuhan untuk hidup saudara dipimpin oleh Roh, supaya hidup saudara diarahkan kepada Kristus, dan banyak orang pun melihat Kristus dalam hidup saudara dan saya. Natal hari ini, saudaraku, Natal tahun ini diingatkan, jagalah terangmu. Natal tahun ini, saudaraku, tidak kita mau untuk yang mewah-mewah. Bukan tidak mau, tidak salah kita mewah. Tetapi Natal itu harus memiliki satu pengertian, satu esensi, bahwa kehadiran Yesus, kedatangan Yesus ke dalam dunia ini harus berdampak positif untuk dunia ini. Coba pertanyakan, seandainya Yesus tidak datang ke dalam dunia ini, coba pertanyakan yuk, apa yang terjadi ketika kalau Yesus tidak datang ke dalam dunia ini? Semua orang tidak terkecuali akan meluncur semua ke neraka, saudaraku, tanpa ada pengampunan dan tanpa ada pengadilan. Ketaatan Yesus itu luar biasa.
Saya merenungkan kalau Yesus tidak datang ke dalam dunia ini, saudaraku, semua manusia semua meluncur ke neraka. Tetapi karena Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia yang berkata, ikutlah aku, kata Yesus. Kita harus meneladani Dia. Kita harus hidup seperti Yesus hidup. Kita harus mau taat seperti Yesus taat. Kalau saudara berkata, saya, oh Yesus itu adalah Tuhan, tapi kehidupan kita tidak pernah mencerminkan, menyatakan bahwa Yesus Tuhan dalam hidup kita, mustahil, saudaraku, orang akan bertobat. Drama tadi memberikan satu contoh. Sudah diberikan terang hati, tapi dia tidak mau jaga. Terang hati itu mau ditukar dengan yang namanya kekayaan. Terang hati itu mau ditukar dengan namanya tahta. Terang hati itu mau ditukar dengan yang namanya wanita. Kalau saya sekarang tambahkan, bukan hanya wanita, laki-laki juga, karena banyak wanita juga haus akan laki-laki. Terang itu saudaraku mau digadaikan, padahal Yesus telah menebus kita. Sadarkah kita sekarang adalah milik daripada Tuhan Yesus? Katakan kanan kirinya, saudara, kita semua adalah milik Tuhan Yesus. Yesus, Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Kau telah mati, tebus dosaku, Yesus, Engkau Tuhan, Yesus, Engkau Tuhan dan Juru Selamatku, Raja segenap alam, makhluk semua, setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Segala kuasa di surga dan semua yang di bumi diberikan Bapa padamu. Saudaraku, saya membayangkan seperti ini. Kalau Yesus tidak datang ke dalam dunia ini, kita seperti orang buta yang tidak pernah mengerti siapa Allah kita yang sebenarnya. Kalau Yesus tidak datang ke dalam dunia ini, kita menjadi orang yang paling malang. Dan bolehlah kita berkata, untuk apa aku ada di dalam dunia ini? Untuk apa aku dilahirkan di dalam dunia ini? Tetapi karena Yesus telah datang ke dalam dunia ini, Dia menjadi role model buat kita. Dia menjadi contoh buat kita bahwa kehidupan saudara dan saya sesungguhnya berharga di mata Tuhan. Tepuk tangan dong, saudaraku. Kalau Yesus tidak pernah datang ke dalam dunia ini, kita tidak akan pernah tahu bahwa betapa berharganya manusia itu. Manusia itu adalah makhluk kekal yang Allah ciptakan dengan tangannya sendiri, dengan kreasinya sendiri. Bahwa Allah menciptakan manusia dengan hembusan nafasnya sendiri, dengan rohnya sendiri manusia itu dihembuskan. Luar biasa loh, saudara. Luar biasa loh. Tapi karena kalau Yesus nggak datang, boleh saya berkata, untuk apa saya datang ke dalam dunia ini? Untuk apa Tuhan? Hanya untuk penderitaan? Hanya untuk menuhin bumi? Hanya untuk kesukaran? Tapi karena Yesus datang ke dalam dunia ini, ada satu pengharapan. Dan pengharapan yang daripada Yesus tidak pernah mengecewakan. Karena kenapa? Karena Dia yang akan memerintah bersama saudara dan saya. Kau memerintah
kerajaan surga dalam keagungan Bapa. Kau memerintah kerajaan surga selama-lamanya, selama-lamanya. Akui itu, kau memerintah kerajaan surga. Kau memerintah kerajaan surga dalam keagungan Bapa. Kau memerintah kerajaan surga. Saudara kasih di dalam Tuhan, iblis tuh paling gak suka kalau kita mengerti betapa berharganya di mata Tuhan. Iblis paling tidak suka betapa berharganya saudara dan saya di hadapan Bapa. Sungguh. Makanya dia berusaha merusak dan membodohi diri kita sendiri, membodohi kita, membohongi kita bahwa sesungguhnya kita tidak berharga. Dia menutup-nutupi bahwa kedatangan Yesus hanya sekedar untuk menyelamatkan bahwa masuk surga. No. Ujungnya iya, Yesus mau menyelamatkan kita dan membawa kita masuk surga. Tetapi sesungguhnya lebih daripada itu, Yesus mau menyatakan kepada saudara dan saya, datang ke dalam dunia ini mau menyatakan bahwa apa yang diciptakan Allah, manusia yang diciptakan Allah sangat berharga. Kenapa? Bapa sampai berani mengutus putra tunggalnya untuk menyelamatkan manusia. Betapa berharga, sangat berharganya manusia di mata Bapa. Ya nggak, saudaraku? Why? Kenapa seringkali kehidupan kita meremehkan Yesus? Kenapa seringkali di dalam kehidupan kita merendahkan Yesus dengan sistem agama? Agama itu membunuh suatu kekristenan. Karena kekristenan itu ada jalan hidup yang bagaimana kita harus lalui dan jalani. Agama itu membunuh kekristenan. Tahukah saudara mengikut Yesus itu apa? Tahukah artinya Kristen itu apa? Dia mengikut Yesus Kristen, maka Yesus kata akulah jalan. Dalam bahasa aslinya hodos, lorong yang panjang. Ketika kita mengikut Yesus, bersiapkah enggak kita untuk berjalan bersama-sama dengan Yesus? Bersiap kita bersama-sama dengan Yesus. Saya punya istilah sendiri, saudaraku, ngintil Yesus. Mengikut Yesus itu ngintil Yesus, aku. Sehingga pada akhirnya kita menjadi serupa dengan Dia. Iblis berusaha bagaimana membuat hati kita marah, membuat hati kita kecewa, membuat hati kita menjadi kecewa, sakit hati, kepahitan. Tahukah saudara bahwa ketika kita kecewa, waktu tidak akan pernah menunggu kita. Yang bersedia angkat tanganmu, melepas semua, tak sebelum mata menutup selamanya. Aku layak di hadapanmu, aku bersedia sebelum mata menutup selamanya. Aku layak di hadapanmu. Tak ada percintaan dunia yang mengikat hati. Sekali lagi saudara katakan, ya Bapa, beri aku mengerti. Saat tersembunyi, kesalahan yang tak kusadari, mari sebelum mata menutup selamanya. Aku layak di hadap, aku bersedia
selamanya. Aku layak dihadap, aku bersedia. Bapa, terima kasih kebenaran-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Kau mau hadir di tengah-tengah kami. Aku layak di hadapan. Aku layak di hadapan. Mari tepuk tangan bagi Dia. Bapa, terima kasih kebenaran-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silahkan duduk. Saudaraku, sebelum kita akan lanjutkan acara Natal kali ini, sungguh satu kehormatan bagi kami GSKI. Ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Fokus Natal ini, saya hanya ingin hadirat Allah dinyatakan. Sekali tepuk tangan bagi Dia. Tuhan Yesus memberkati. Laying yourself down, raising up the broken to life. You take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes. Laying yourself down, raising up the broken to life. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Well, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes. Laying yourself down, raising up the broken to Nah, Bapak Ibu jangan pulang dulu karena kita masih ada beberapa acara.
Dan sesaat lagi kita akan sama-sama mau menyaksikan performance pertunjukan dari Departemen Waski. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu ya. Dan bersukaria turut semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Ya baik Bapak Ibu, kita akan sama-sama menyaksikan pertunjukan dari Departemen Waski. Waktu dan tempat saya persilahkan. Wanita berharga bukan karena penampilan, tetapi bagaimana ia menerima dirinya. Oh, wanita berharga bukan karena penampilan, tetapi bagaimana ia menerima dirinya. Kata orang dirimu berharga, tapi apa kata Tuhan? Engkaulah ciptaan mulia. Kata orang dirimu berharga, tapi apa kata Tuhan? Engkaulah ciptaan mulia. Wanita berharga bukan karena penampilan, tetapi bagaimana ia menerima dirinya. Oh, wanita berharga bukan karena penampilan, tetapi bagaimana ia menerima dirinya. Kata orang dirimu berharga, tapi apa kata Tuhan? Engkaulah ciptaan mulia. Kata orang dirimu berharga, tapi apa kata Tuhan? Engkaulah ciptaan mulia. Ya, kita kasih tepuk tangan Bapak Ibu untuk Departemen Waski yang sudah mempersembahkan sebuah pujian. Informasi sedikit Bapak Ibu, untuk Departemen Waski mengadakan ibadah setiap Kamis minggu kedua dan minggu keempat pukul 6:30 malam. Jadi untuk, bukan ibu-ibu ya, untuk semua wanita boleh mari datang. Baik, sekarang kita ada satu pertunjukan lagi Bapak Ibu, pertunjukan dari Departemen Anak atau kita nyebutnya itu Cross Kid ya. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Oke, silakan deh, ayo deh. Ayo maju. Kling
Ya, kita kasih tepuk tangan. Lilin utama untuk acara ini, saya panggil dengan hormat Bapak Gembala GSKI Cross, Bapak Pendeta Hermawan Wijaya untuk tampil ke depan. Penyalaan lilin berikutnya akan dinyalakan oleh Ibu Gembala PDM Ceciliawati Sukarya. Saya panggil untuk maju ke depan. Dan akan dilanjutkan penyalaan lilin berikutnya oleh Ibu PDP Shirley Septriani. Kemudian disusul oleh Ibu PDP Memti Mulyani. Dan nyala lilin yang terakhir akan saya panggilkan Bapak PDP Gideon Alfonso Wijaya. Bintangmu gemerlap. Juru selamat manusia. Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Anak kecil, anak kudus, Tuhanku penebus. Tentara surga menyanyi merdu. Bawa kabar kedatanganmu. Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Bait yang ketiga, mari kita angkat lilin di tangan kita. Malam kudus, sunyi senyap. Malam kudus, sunyi senyap. Bintangmu gemerlap. Syukur. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa. Nanti Hati kami pun mau menyala seperti lilin ini. Walaupun harus mengorbankan diri, tapi kami mau tetap konsisten dalam mengikut Engkau. Demikian juga kami ya Bapa. Kami mengangkat lilin ini sebagai bukti nyata bahwa kami mau menjadi terang
dan menjaga terang itu. Terima kasih Bapa untuk kebenaran-Mu, untuk tema tahun ini. Terima kasih untuk perayaan Natal pada hari ini. Kami sungguh bersyukur apa yang telah Bapa berikan dan anugerahkan atas kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk pagi siang hari ini. Berikanku hikmat-Mu, berikanku pengertian yang benar, berikanku untuk lebih mengerti kehendak-Mu, nyatakan dalam hidupku. Kehendak-Mu sempurnakan dalam hidupku. Angkat tangan kita. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kasih anugerah yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan perlindungan daripada Roh Kudus menyertai kita semua sampai keserupaan Kristus nyata dalam hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Saudaraku dari GSKI Cross, dimatikan dulu ya. Jabat yang ada di GSKI Cross mengucapkan selamat hari Natal dan selamat tahun baru walaupun belum sampai tahun barunya. We wish you Merry Christmas. Mari satu dengan yang lainnya. Merry Christmas. Salami. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you A Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ya, untuk anak-anak sekolah minggu, untuk semua jemaat yang hadir siang hari ini, terima kasih Bapak Ibu telah hadir. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru.
mau dibagi kadonya ya, kado Natal untuk kalian. Yang gak duduk gak dibagi nih, ayo. Wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal. Selamat Kak Serai, Kak Maria. dan tahun baru. Merry Christmas. Wish you Merry Christmas and Happy New Year. Nggak dikasih kalau nggak duduk kalian. Haleluya. Jadi kalian yang nggak dapat untuk tahun depan harus lebih rajin lagi supaya nanti dapat kado bintang semua ya tahun depan ya. Oke, nanti dipanggilin sama Kak Maria ya. Nanti Kak Yohana panggil Esther. Ya tepuk tangan. Mana? Esther mana Esther? Salaman dong. Terus ada satu lagi. Jangan turun dulu ya. Di situ dulu. Yang satunya namanya Samuel. Wah ini kakak adik nih, rajin. Nah ini teman-teman kalian nih, yang rajin nih ya. Jadi kalian juga nanti harus rajin, yang ngadep ke sana dong, jangan miring. Maju, ya. Ya. Nah selanjutnya, ya. Yuan. Federico. Sena. Oki. Rizky. Aquila. Tina. Waldo. Surya hidup yang benar menyembuhkan dunia. Maria. Di naungan sayapnya tak memandang dirinya. Esther. Kehadiran ya. Lahir untuk
Sri kan baru masuk, jadi tetap dikasih ya. Ini biar Sri nanti untuk tahun depan rajin ya. Oke? Udah ya, udah semua ya. Semua yang ku perbuat selalu untukmu. Bapak, kami bersyukur semua acara bisa berjalan dengan baik. Terima kasih untuk semua yang Bapak percayakan bagi kami. Segala puji hormat hanya bagimu. Tidak ada sedikit pun juga kemuliaan bagi kami.